Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Oke, sebelum saya mengajarkan, saya ingin membaca doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, saksikan videonya ya. Semuanya harus kamu saksikan agar kamu mengerti apa yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum kamu menyaksikan ini, kamu harus dalam hati atau niat kamu tuh harus ada untuk mengerti atau paham apa yang saya katakan. Nah, oke. Kita masuk ke definisi mutlak. Nah, jadi definisi mutlak itu ada banyak cara untuk menyelesaikan nilai mutlak ini. Tapi saya akan mengajarkan cara yang menurut definisi dari mutlak itu sendiri. Nah, definisi mutlak itu apa? Harga mutlak. Mutlak itu yang mana, Bu? Mutlak itu ada tanda yang seperti ini. Ada garis 2 seperti ini. Nah, ini adalah mutlak. Nah, mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai min X jika X lebih kecil dari 0. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, jadi kalau dalam kata-kata, mutlak X itu adalah jarak antara 0 dan X di garis bilangan. Maksudnya apa? Nah, misalnya nih ada 0, kemudian ada 4 satuan ke kanan, ini 4 satuan. Nah, jarak antara 0 dan si X, X-nya 4 atau 5 gitu kan. Dan jarak antara 0 ke si X atau ke 4, itu jaraknya berapa? Jaraknya 4 satuan. Nah, kalau jarak ke si 0 ke min 4, berapa satuan? 4 satuan juga. Nah, jadi walaupun dia ke kiri, nilai ke min 4, tapi jaraknya kan 4 langkah. Di sini juga 4 langkah. Berarti nanti kalau dia mutlak 4, itu sama dengan 4. Nah, kemudian kalau mutlak min 4, sama dengan 4 juga. Artinya apa? Jarak antara si 0 ke min 4 itu kan 4 satuan. 4-nya ini. 4 sama 4. Nah, jadi kalau ada min 4, mutlak dari min 4 adalah 4. Nah, jadi mutlak itu nilainya selalu positif ya. Nilai dari mutlak itu selalu min 4, mutlaknya itu 4. Mutlak min 10 berarti 10 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan aja ke soal. Nah, soal yang pertama, nah, tentukan semua nilai X yang memenuhi mutlak X sama dengan 6. Apa-apa aja yang memenuhi si X-nya ini sama dengan 6. Mutlak X sama dengan 6. Nah, jadi cara pengerjaannya ini kita kerjakan menurut definisi. Nah, definisinya itu apa tadi? Yang pertama, mutlak X bernilai X jika X lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, min X, mutlak X bernilai min X jika X lebih kecil 0. Jadi yang pertama yang kamu kerjakan adalah si X. Ini kan pertama bernilai X. Harga mutlak X akan bernilai X. Nah, kalau harga mutlak 2X, maka di sini akan bernilai 2X. Dan min 2X. Kalau di sini 3X, maka di sini 3X dan min 3X. Nah, gitu. Ini X berarti X lebih besar dari 0. Nah, X lebih besar dari 0, maka X sama dengan 6. Itu yang X nih. Nih ya. Maka, nah kalau X lebih besar sama dengan 0, maka X sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah, yang kedua, dia akan bernilai min X jika X lebih kecil 0. Nah, kalau X lebih kecil 0, maka si min X. Si min X-nya ini sama dengan 6. Berarti X sama dengan berapa? Minus 6. 6 dibagi minus 1, jadi minus 6. Nah, jadi yang memenuhi itu apa-apa aja? Si X sama dengan 6 dan X sama dengan minus 6. Nah, kamu tes dulu. Apakah X sama dengan 6 memenuhi ini? 6 lebih besar sama dengan 0. Benar ya? Nah, kemudian yang ini, apakah X sama dengan minus 6 itu lebih kecil dari 0? X sama dengan minus 6. Minus 6 lebih kecil dari 0. Apakah benar? Benar ya, minus 6 lebih kecil dari 0. Maka ini juga memenuhi. Yang memenuhi yaitu nilai si 6 dan minus 6. Maka nilai X yang memenuhi adalah 6 dan minus 6. Bu, saya kurang paham. Nah, jadi intinya gini. Kalau nanti kamu ada
jumpain si X di sini, pertama yang kamu buat adalah kalau dia lebih besar dari 0, maka si X-nya positif. Kamu buat si X-nya aja ya. Yang kamu lihat yang ini kamu buat dulu positif, X sama dengan 6. Kemudian yang kedua, kalau di X lebih kecil dari 0, si X-nya ini kamu buat negatif X. Ya, pertama dia positif X, yang kedua si negatif X. Nah, min X sama dengan 6. 6-nya Bu, nggak berubah. Nggak, 6-nya tetap sama dengan 6. Karena dia tidak mutlak. Jadi yang berubahnya yang dua kali, itu yang dua kali diselesaikan. Yang pertama, untuk si X lebih besar 0, maka X-nya positif. Yang ini X-nya positif. Nah, kalau X yang lebih kecil dari 0, maka si min X-nya ini negatif. Jadi negatif min X. Nah, untuk lebih jelas, lanjut ke nomor 2. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama itu berarti harga mutlak X kurang 5 sama dengan 8. Tentukan nilai X yang memenuhi. Ini berarti yang pertama untuk X lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya yang positif ya. Ini dulu positif. Si X kurang 5 positif dulu. Maka, yang positif dulu ya. Maka X kurang 5 sama dengan 8. Nah, kita kan mau cari si X kan? Berarti si X aja berapa sama dengan... Oh, sorry. Bentar ya. Salah nih. Bukan X lebih besar dari 0. Saya ulang. Nah, ini dia. Untuk X lebih besar dari 0. Kenapa X lebih besar dari 0? Karena sini X. Maka X lebih besar dari 0. Kalau ini kan X kurang 5, bukan X lagi. Maka ini X dikurang 5 lebih besar dari 0. Nah, itu dia. Ya, tergantung soal mutlaknya. Nah, kalau X kurang 5, maka di sini X kurang 5. Kalau di sini X kurang 2, maka di sini X kurang 2 lebih besar dari 0. Itu yang pertama. X kurang 5 besar sama dengan 0, maka apa? Positif ya. Yang positif dulu. X kurang 5 sama dengan 8. Kemudian si X sama dengan 8, negatif 5. Pindah ke sini ya, jadi positif 5. Makanya saya ajarin yang pertama yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena nyambung ke sini. Nah, berarti ini si X aja kita tinggali sendirian. Ini min 5-nya pindah ke sini, maka X sama dengan 13. Nah, memenuhi nggak si X-nya ini? Jadi nggak semua memenuhi ya. Nah, kita tes. X sama dengan 13. Ini kan X kurang 5 lebih besar dari 0. Berarti kalau X aja berapa nih? Berarti kalau X aja dia minta berapa? X aja sama dengan X lebih besar, minus 5-nya pindah ke sini, jadi positif 5. Nah, jadi ini dia syaratnya, X lebih besar sama dengan 5. Sementara yang kita dapat X sama dengan 13. Memenuhi nggak? 13 lebih besar sama dengan 5. Bener ya? Nah, berarti benar, memenuhi. 13-nya ini kita taruh sini, 13 lebih besar sama dengan 5. Berarti memenuhi. Nah, karena dia memenuhi, kita kotakin, memenuhi. Nah, itu yang pertama. Lanjut ke yang kedua, yang negatif. Yang negatif, Bu. Ini kan ini udah positif, Bu. Yang kedua negatif, Bu. Nah, kita lanjut yang ke negatifnya. Yang negatifnya itu sama. Nah, yang negatif berarti X kurang 5 kecil sama dengan 0 ya. Nih, kan jika X lebih kecil 0. Nah, maka X kurang 5 kecil 0. X kurang 5 kecil 0. Berarti X aja sama dengan lebih kecil dari 5. X kurang 5 kecil 0. Maka X aja lebih kecil dari 5. Maka, nah ini kan positif. Kita buat yang negatifnya. Nih, negatif nih yang harga mutlaknya ini kita buat negatif. Negatif X kurang 5. Nah, negatif X kurang 5 sama dengan 8. 8-nya nggak berubah. Ya, yang positif dan negatif itu hanya si yang harga mutlak. Positifnya ini, negatifnya ini. Nah, kalau ini gimana, Bu? Ini kan masih ada dalam kurung. Berarti kita buka dalam kurungnya. Min kali X, min kali min positif 5 sama dengan 8. Nah, berarti min X sama dengan 8 dikurang 5. Positif 5-nya pindah ke sini. Negatif 5. Berarti si min X berapa, Bu? 8 kurang 5. 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, berarti kalau X aja, Bu, X aja sama dengan minus 3. Kenapa? Negatifnya pindah ke sini. 3 dibagi min 1. Berarti minus 3. Nah, sekarang kita tes dulu. Apakah minus 3 benar memenuhi syarat ini? Ini syaratnya, X harus lebih kecil dari 5. X minus 3 memenuhi nggak? Minus 3 lebih kecil dari 5. Minus 3 lebih kecil dari 5. Benar. Nah, benar. Ternyata X
X sama dengan minus 3 benar ya, memenuhi X karena min 3 lebih kecil dari 5, memenuhi. Maka yang memenuhi itu apa aja? 13 dan minus 3. Supaya lebih paham, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Ini sama juga. Nah, ini kan X kurang 2. Ya kan? Berarti syaratnya kita buat, apa syaratnya? Kalau X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Nah, untuk X kurang 2 lebih besar sama dengan 0, maka si X lebih besar sama dengan 2. Itu syaratnya. Maka nih kita buat dulu ya harga mutlak yang positif. Berarti dia X kurang 2 aja, nggak diapa-apain. X kurang 2 sama dengan 3X tambah 1. Nah Bu, yang ini, yang tidak ada harga mutlak, itu dia tidak diapa-apain, tidak berubah nanti yang ini. Kayak ini kan X kurang 5 sama dengan 8. Ini nanti jadi min X kurang 5. Karena dia berubah ini ya, karena harga mutlaknya itu si X kurang 5. Tapi angka 8-nya tidak berubah, ya tetap. Nggak usah diapa-apain, berarti yang 3X tambah 1 ini nggak diapa-apain. Nah, ini X kurang 2 sama dengan 3X tambah 1. Maka yang saya ajarin kemarin, kalau yang variabel ke sebelah kiri, yang angka sebelah kanan. Berarti ini X dikurang 3X sama dengan 1 ditambah 2. 1 di sini, negatif 2 pindah ke sini. Min 3X-nya pindah ke sini ya, jadi negatif. 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 sama dengan minus 2X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 per minus 2 atau minus 3 per 2 ya. Langsung saya buat minus 3 per 2. Karena minus 2-nya pindah ke bawah ya. Ya, berarti X aja minus 3 per 2. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. X harus lebih besar sama dengan 2. Sementara di sini X sama dengan minus 3 per 2. Cocok nggak? Bisa nggak minus 3 per 2 itu lebih besar dari angka 2? Ya jelas salah ya. Berarti tidak memenuhi. Jadi nggak semua, nanti itu semua penyelesaiannya itu memenuhi. Jadi kamu harus lihat syaratnya. Nah inilah yang mau saya bilang harus pakai definisi. Kenapa? Karena kalau pakai cara-cara yang lain belum tentu dia memenuhi syarat. Jadi yang paling bagus ini adalah menyelesaikannya menggunakan cara definisi. Nah, X sama dengan minus 3 per 2. Minus 3 per 2 lebih besar dari angka 2. Salah, udah jelas minus 3 per 2 itu angkanya minus, pasti lebih kecil ya. Nah, bukan lebih besar, berarti tidak memenuhi. Nah, ini yang pertama ya, baru yang pertama bagian yang positifnya. Nah, bagian yang negatifnya yang mana Bu? Bagian negatifnya saya buat tintanya yang warna lain. Nah, di sini ya. Atau ini saya buat agak ke bawah biar muat soalnya. Nah, kita hapus. Oke. Nah, untuk yang kedua, nah untuk langkah selanjutnya, ini kan untuk X kurang 2 lebih besar dari 0. Nah, yang ini X kurang 2 kecil 0. Nah, yang kedua ya, X kurang 2 kecil 0. Kalau dia negatif ya, X kurang 2 lebih kecil 0, berarti X sama dengan lebih kecil dari 2. Itu syaratnya. X lebih kecil dari 2. Maka, nah ini dia, negatif X kurang 2. Nah, bagian negatifnya negatif X kurang 2 sama dengan 3X tambah 1. Ingat ya, 3X tambah 1 nya diapa-apain. Yang berubah tuh hanya yang ini, bagian mutlaknya saja. Ini positif, yang ini negatif. Negatif X kurang 2 sama dengan 3X tambah 1. Kita kalikan ke dalam, min X tambah 2 jadinya. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif positif 2 sama dengan 3X tambah 1. Nah, yang bagian XX sebelah kiri dan yang angka-angka sebelah kanan. Nah, ini min X di sebelah sini, 3X pindah ke sini jadi negatif 3X sama dengan 1. Positif 2 pindah ke sini jadi negatif 2. Utang 1, utang lagi 3. Nah, ini bukan, yang ini kemarin tuh banyak yang tanya, Bu ini kan negatif-negatif jadi positif. Salah ya, ini kan penjumlahan, bukan perkalian dan pembagian. Nah, kalau penjumlahan dia pakai utang dan bayar. Dia punya utang 1, utang lagi 3. Berarti utangnya 4. Utang 4X sama dengan 1 dikurang 2.
1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Maka si X aja sama dengan minus 1 per minus 4. Atau X sama dengan negatif-negatif jadi positif ya. Nah dia nek pos. Nah jadi positif. X sama dengan 1/4. Sekarang coba kamu perhatikan 1/4. Apakah 1/4 lebih kecil dari 2? Memenuhi nggak syaratnya? X sama dengan 1/4. 1/4 lebih kecil dari 2 nggak? Bener ya? Nah, ternyata benar. Memenuhi. Nah, ini memenuhi. Kita ini ya. Ternyata benar. Maka X sama dengan 1/4. Maka penyelesaian dari ini hanya satu saja. Yaitu si X sama dengan 1/4. Nah, jadi nggak semua penyelesaiannya itu memenuhi. Jadi kamu lihat syaratnya. Untuk kamu supaya lebih paham, kita lihat contoh yang keempat. Nah, biar kamu bisa bandingkan. Saya buat contohnya banyak-banyak biar kamu bisa paham. Kamu bisa ulang videonya, pelan-pelan kamu pelajari supaya bisa ya. Nah, ini sama seperti tadi. Untuk yang lebih besar dari 0 ya, berarti yang positif. 3X tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, X-nya berapa jadinya? 3X positif 4-nya pindah ke sana ya. Kita kan mau cari si X itu berapa ya. 3X sama dengan minus 4. Positif 4 ke sini. Maka si X lebih besar sama dengan minus 4/3. Nah, ini syaratnya. Syaratnya X harus lebih besar minus 4/3. Maka saya tulis di sini. Maka nih untuk yang positif. 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Maka 3X pindah ke sini X-nya. Dikurang X sama dengan minus 8. Positif 4 pindah ke sini. Berarti negatif 4. 3X dikurang X. Berapa? 3X kurang X. 3X kurang X. X ini 1 ya. Berarti 3 kurang 1. Berarti 2. 2X sama dengan utang 8. Utang lagi 4. Berarti utangnya adalah 12. Maka si X sama dengan minus 12/2. Maka si X sama dengan minus 6. Pertanyaannya, apakah minus 6 lebih besar sama dengan dari minus 4/3? Minus 4/3 ini berapa, Bu? Anggap aja lah minus 4 atau minus 4 ya. Sementara ini minus 6, kalau kamu bingung-bingung. Nah, ini minus 4/3. Minus 6 lebih besar sama dengan minus 4/3. Salah ya. Kenapa? Masa sih utang 6 lebih besar daripada utang 4? Salah. Kalau negatif kan negatif nilainya kalau angkanya lebih besar jadi lebih kecil nilainya kalau dia negatif. Berarti kan minus 6. Minus 6 lebih besar sama dengan minus 4/3. Salah. Utangnya lebih banyak si minus 6 ini. Berarti dia salah. Salah ya, bukan dia lebih besar. Berarti dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Lanjut. Nah, itu yang bagian pertama. Bagian yang keduanya, Bu. Bagian yang keduanya. Nah, untuk 3X tambah 4 kecil 0. 3X tambah 4 kecil 0. Berarti 3X lebih kecil dari minus 4. Berarti X lebih kecil dari minus 4/3. Ya kan? 3X tambah 4 kecil 0. 3X sama dengan minus 4. X lebih kecil dari minus 4/3. Maka, nah, kita buat minus, jangan lupa minusnya. Minus ya, kan ini positif, yang ini negatif, yang kedua, bagian kedua. Minus 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Minus 3X tambah kurang 4 sama dengan X kurang 8. Nah, ini mudah-mudahan muat ya. Atau saya lanjut ke atas ini ya. Saya buat di sini ya. Minus 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Nah, ini kita selesaikan biar nggak ke bawah kali. Minus kali 3, minus 3X dikurang minus negatif positif jadi negatif. Negatif 4, X kurang 8. Yang bagian XX sebelah kiri, berarti minus 3X dikurang X sama dengan minus 8. Negatif 4 pindah ke sini jadi positif 4. Utang 3, utang lagi 1. Berarti utangnya 4, utang 4X sama dengan utang 8 dibayar 4. Dia punya utang 8, dibayarnya 4. Berarti utangnya tinggal 4 ya. Nah, utangnya tinggal 4, berarti si X sama dengan minus 4/-4 sama dengan 1 ya.
kita lihat. Benar semuanya negatif. Oke. Ya, berarti X sama dengan 1 ya. Nah, kita uji. X sama dengan 1. X sama dengan 1. 1, apakah lebih kecil dari minus 4/3? Bener nggak? 1 lebih kecil dari minus 4/3. Salah. Kenapa? Seharusnya 1 lebih besar dari minus 4/3. Bukan 1 lebih kecil dari minus 4/3. Jadi gimana, Bu? Jadi jawabannya yang mana? Nah, ini tidak memenuhi juga. Berarti dua-duanya itu tidak memenuhi. Karena dua-duanya tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya apa, Bu? Maka dia adalah himpunan kosong. Kosong, himpunan penyelesaiannya nggak ada. Berarti tidak ada himpunan penyelesaiannya. Nah, karena dua-dua tidak memenuhi. Nah, jadi bisa seperti itu. Ada yang dua-dua bisa, ada yang satu aja yang bisa, ada yang dua-dua tidak bisa atau tidak memenuhi syaratnya. Jadi syaratnya ini penting ya, bukan hanya sekedar menyelesaikan aja. Kita harus tahu dulu syaratnya. Oke. Nah, selesai semua yang saya jelaskan 1 sampai 4. Nah, saya ada soalnya ini mirip semuanya. Yang nomor 1 itu mirip ke contoh 1. Soal nomor 2 mirip ke contoh 2, dan soal nomor 3 mirip ke contoh yang ketiga. Nah, jadi ada 3 soal yang akan kamu selesaikan. Ini soalnya, ya. Soalnya adalah tentukan semua nilai X yang memenuhi harga mutlak X sama dengan 10, harga mutlak X kurang 2 sama dengan 7, harga mutlak X kurang 4 sama dengan 2X tambah 2. Oke? Semua yang saya jelaskan semoga bermanfaat untuk kamu semuanya. Yang tidak mengerti boleh dijapri saya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.